Selamat pagi, langsung tak mulai saja ya. Tadi di awal mungkin videonya bakal berbeda ya. Saya tunjukkan cara pengisian untuk tabungnya, kayak apa saya ngisi atau modif. Tabungnya memang sengaja saya rombak ya. Tujuannya sih tidak lain cuma buat mempermudah saya waktu pemasangan modif printer, khususnya di Canon 2770. Lalu yang seperti teman-teman lihat ya, di bagian sininya ini sedikit saya koak ya, pakai solder, tujuannya agar plastiknya itu lebih lunak. Dan saya lanjutkan pakai cutter. Kalau saya pakai cutter saja itu plastiknya ini lumayan keras ya, bahkan dengan solder panas pun dia masih agak terasa keras ya. Mungkin saya soldernya kurang panas. Kalau ini tidak saya koak atau saya lobangi gini, saya koak sedikit, nanti ada dua kemungkinan. Pertama, KT-nya tidak terbaca semua karena terganjal pembacanya di bagian kuningannya sini, dia tidak terpasang sempurna karena ini belum dikuak. Atau kalaupun bisa terpasang sempurna, nanti ada resiko bagian sealnya nah ini dia bagian sealnya ini, itu dia pecah. Kalau dia memang benar pecah, biasanya tintanya turun. Kita baru tahunya kalau kita cabut sealnya ini atau shocknya, nah itu di dalamnya pecah, jadi tidak kelihatan kalau atas. Tahunya kita tinta turun gitu saja. Oke, tak lanjutkan langkah berikutnya. Sebenarnya tidak ada yang khusus ya, cuma saya modifnya pakai jalur bawah sini agar waktu pemasangan dan pembongkaran itu mudah bagi dilakukan siapapun.
Jadi seperti ini ya, saya ngukur panjang selangnya berapa. Sebenarnya untuk yang warna biru itu tidak ada kewajiban untuk dipotong ya, saya lupa, saya kira warna birunya itu ada di sebelah sini, ternyata ini yang tatanan tabung beda. Jadi seperti ini acuannya untuk motong. Mungkin di luar sana ada yang beda lagi untuk pemasangan motifnya. Intinya yang penting waktu pemasangan jangan sampai ada selang tertekuk, kurang panjang atau lainnya yang menyebabkan proses printernya itu tidak lancar ya. Oke, ini dorong pakai mentok sampai mentok, jangan sampai mundur. Nah, ini dia. Untuk tintanya biasanya saya gini ya, saya buka tutupnya yang kecil semua, karena ini mejanya agak ke tengah ya, tujuannya agar bisa kerekam, jadi saya pakai suntikan saja. Oke, kita dorong semua tintanya sampai mendekati ujung, lalu langsung kita tutup kayak gini. Nggak perlu kuat ya dorongnya, pelan-pelan saja. Nah gini tujuannya biar tintanya nggak turun. Nah ini udah cukup, nanti kita bisa naikkan dengan deep cleaning, lalu kita pasang sesuai warnanya. Pastikan jangan sampai kebalik. Kalau ragu warna merah mana, triknya kayak tadi, saya pakai tisu daripada nanti teman-teman nguras. Nah gini dia jadinya. Lalu satunya masangnya pelan-pelan, usahakan jangan sampai ngerobek bagian sok dalamnya. Tadi sebagai catatan ya, saya lupa, ini memang sengaja saya potong gini supaya mempermudah pemasangan ke bagian seal cartridge-nya dan juga memperkecil resiko biar tidak robek ya. Tutup, lalu kita gini kan, pasang gini, lalu kira-kira nanti hasil akhirnya kayak gini. Nah, gini ya. Nah, gini. Nah, untuk pengganyannya saya pakai lakban hitam. Nah kayak gini, lalu kita potong. Oke, dilanjut lagi, lalu kita potong pakai gunting mudahnya. Nah segini udah cukup. Nah gunanya agar selangnya tidak naik ke atas ya, atau biar tetap di tempat. Nah, lalu untuk selangnya kita ngukurnya gini, tarik mentok sana segini, kita longgarkan dikit. Nah kayak gini, atau dilonggarkan lebih dikit lagi gini, nanti selangnya penahannya di sini. Nah pas di tinggi. Saya biasanya tetap pakai lakban hitam. Kalau saya pakai kabel tes,
Saya khawatirnya nanti sering gerak gini tiba-tiba bocor, karena saya pernah ngerjakan modifan yang kayak gitu. Atau bisa diakal, dilakukan dulu, kemudian diikat pakai kabel tis. Terserah teman-teman. Nah, gini. Nah, intinya nanti waktu selangnya dia gerak ke kiri, dia itu tidak turun ke bawah sini. Nah, kalau dia terus ke sini, buat nyetaknya lancar. Nanti kalau buat tabel kotak-kotak gitu, sisi yang sebelah sini itu cetakannya biasanya agak menceng ya, dia tidak lurus. Jadi dia zigzag gini. Nanti saya tunjukkan di hasil cetakannya. Ya, ini dia hasil lebihnya. Bisa dibilang kurang bagus ya, tapi saya ngejar rapinya dan amannya. Juga waktu bongkar tadi saya ngelem tabungnya itu tak usahakan dia tidak sampai kena sambungan sini ya. Tujuannya agar waktu kita bongkar casing bisa sekaligus ngangkat sama tabungnya, jadi sekali angkat gini. Oke, karena ini sudah selesai, tinggal tes akhir. Saya tes pick sambil tes tabel juga. Nah, stikernya saya pindah di dalam. Biasanya saya kalau ganti cartridge itu stikernya saya taruh di sini ya, buat riwayatnya dia seberapa sering ganti cartridge. Juga buat teknisi lain ya, mungkin selain saya yang ngerjakan, jadi dia bisa ngukur kondisi printernya sudah kayak apa. Kita buka dulu. Kalau ini tidak dibuka, tinta dari dalam tabung tidak bisa nyuplai ke dalam, meskipun ada cetakannya. Kalaupun ada cetakannya, itu cuma pakai tinta yang bagian cartridge, tapi ini tidak bisa naik ke dalam. Nanti kalau habis, tiba-tiba tulisannya hilang. Ya, deep cleaning dulu ya. Kelihatan. Karena kondisinya ruangan saya tidak terlalu luas, jadi ya seperti ini ya kondisinya. Saya masih belum punya tempat memadai. Oke, saya deep cleaning dulu, pastikan tintanya naik dengan lancar. Langsung saya print spek ya. Nanti printabelnya setelah print spek. Iya benar, safelnya belum tak buka. Ini tidak apa-apa ya, meskipun tidak langsung masuk ke dalamnya, soalnya di dalamnya masih ada tintanya banyak ya. Yang penting dia tidak sampai segini turunnya. Kalau ada segini berarti ada kebocoran. Seringnya kebocorannya dari area cartridge, seal, sama kalau kita masang selangnya tidak benar di area sini. Oke, tak ulang lagi. Ulang deep cleaning lagi semuanya sekaligus. Nah ini ya, dia sudah naik, berarti tandanya tidak ada kebocoran. Kalaupun naik tapi sangat pelan, itu
bisa saja bukan kebocoran, mungkin selangnya agak tertekuk, jadi tintanya juga agak sulit naik tapi juga tidak turun. Jadi teman-teman cek lagi, pastikan tidak ada yang terjepit, tertekuk atau kebocoran hal yang lain. Cuma yang sering saya temui itu kebocorannya itu kalau bukan dari seal yang rockback, biasanya yang lubangnya terlalu besar, atau teman-teman bisa pakai mata bor ukuran 4,5. Ya ini dia, biasanya yang miring itu di sini kelihatan banget gitu. Kalau dari selangnya pemasangnya kurang pas ya, atau sensornya kotor. Kalau sensor kotor biasanya satu lembar ini kena, tapi kalau ini tok biasanya itu dari selang modif. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Masih ada 2 printer lagi yang harus saya modif dan tak kirim. Terima kasih.